الله الرحمن الرحيم. نسأل هذه الجلسة بنا وأهلنا وأسلافنا وأبانا صالحنا الله يجعل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وأهلنا في أهلهم وقوتنا في قوتهم على هذه النية وكل نية الخير من خيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فكن معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنات ممنون إلهي بالقبول لأعمالنا والدعوات ندخل مع طه وآله في صفوف الأول ندخل مع طه وآله في صفوف الأول ندخل مع طه وآله في صفوف الأول. اللهم بحرمة الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأوفاء. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوساع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. وبارك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنس والتوكيل رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله عليه. ما جرى ما كنت يا جهول أما ترى الاسم السكين قد شابه داو النور قل لي بمن هذا العناء وذا التصاري والدور
الحسين مرحبا مرحبا الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات وخلق الأراضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ هب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على أعمال الصالحات ونصلي ونسلم على سيدنا محمد للمعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan lisan kita untuk bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam atas baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'in wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Di dalam kitabnya Al-Allama Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau bercerita tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah kita berbicara tentang kecerdasan baginda Rasul, sebagaimana telah disebutkan kemarin, biasanya kita mendapatkan penjelasan secara umum dengan penjelasan bahwa baginda Rasul memiliki tiga kecerdasan. Kalau dalam pembahasan sekarang ini, biasanya kecerdasan itu disebutkan dengan kecerdasan intelektual. Apa kecerdasan intelektual? Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Baginda Rasul memiliki kecerdasan. Contoh dari kecerdasan intelektual baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam berbagai hal yang diperdebatkan oleh manusia tentang kecerdasan. Seperti apa contohnya? Baik berhitung ataupun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hafalan. Karena setiap kali malaikat Jibril alaihi salam mengajarkan kepada baginda Rasul tentang Al-Quran, malaikat Jibril tak pernah mengulang. Sekali dikasih tahu, baginda Rasul langsung paham. Loh, tapi kan baginda Rasul itu ummi ya Habib. Betul, baginda Rasul ummi dengan makna baginda Rasul tak memerlukan aksara, baginda Rasul tak memerlukan huruf untuk memahami segalanya. Kalau kita ingin melihat kecerdasan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam merangkai kata, lihatlah berapa banyak ayat, berapa banyak hadis qudsi yang redaksinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan. Kalau baginda Rasul dibilang orang yang nggak bisa apa-apa, tapi di dalam hadis qudsi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyusun kata-katanya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Al-Qur'an redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi, tanpa menambah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika berbicara tentang hadis qudsi, maka hadis qudsi adalah riwayat baginda Rasul, susunan kalimat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akankah orang yang ummi, akankah orang yang dianggap tak tahu membaca dan menulis ini tetapi mampu menyusun kalimat demi kalimat yang sedemikian sempurnanya,
Bahkan orang-orang di zamannya tak percaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tak bisa membaca dan tak bisa menulis. Baginda Rasul mengajar kepada Zaid bin Thabit. Ini kecerdasan intelektual baginda Rasul. Jika berhitung, kita sudah tahu sebagaimana baginda Rasul menghitung kekuatan musuh seperti yang saya jelaskan kemarin. Yang seperti Anda jelaskan kemarin, bagaimana baginda Rasul mengetahui berapa jumlah dari pasukan yang akan menyerang kaum muslimin. Baginda Rasul bertanya tentang berapa satu hari mereka menyembelih kambing. Dari situ baginda Rasul tahu berapa jumlah dari pasukan. Karena ada dua orang yang disuruh untuk memasak oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka dibayar untuk memasak pasukan orang-orang kafir. Ketika ditanyakan oleh para sahabat berapa jumlah musuh yang datang, banyak, kata dia. Perhitunganmu berapa? Entahlah, kami tidak paham. Rupanya orang yang ditanya ini juga hanya mengatakan banyak karena jumlah, tetapi tidak tahu berapa tepat. Ketika para sahabat memaksa dua orang tadi untuk berbicara tentang berapa kekuatan musuh, tidak dijawab oleh mereka. Mereka hanya mengatakan banyak. Itu sebab kemudian baginda Rasul merubah bahasa bertanya. Baginda Rasul merubah bahasanya. Baginda Rasul berkata, berapa hari, dalam beberapa hari ini ente masak berapa kambing yang ente potong? Maka dia menjelaskan bahwa kami menyembelih sekian potong dari kambing. Dari situlah baginda Rasul kemudian memahami tentang cara menghitung. Pada beneringkannya mensambi impian misalnya membeda acara untuk sana pawari. Kalau bolok Pak Bolo paman. Tapi pengen kareng ngitung kan. Cuma jangan bari nyebeli bareng Pak. Pampak. Gimpa kali Pak Bolo. Terus 2 bolo berarti. Apa enten menketokan nanik gini. Nah, kecerdasan baginda Rasul di dalam menghitung ini adalah kecerdasan intelektual namanya. Kecerdasan baginda Rasul di dalam menghafal itu namanya kecerdasan intelektual namanya. Kecerdasan intelektual yang lainnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang apabila diberitahu sekali baginda Rasul langsung paham. Terkadang sampai bergaul boleh 2 kali 3 kali kita paham. Entah pakai anu berubah. Aneka ini beda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam intelektual. Itu sebab intelektual baginda Rasul kecerdasannya luar biasa. Bahkan di antara para sahabat seperti Zaid bin Thabit, contoh Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini adalah orang yang belum masuk Islam kepada baginda Rasul. Dia masuk Islam melalui sahabat Mus'ab bin Umair, tetapi telah menghafal kurang lebih 17 juz Al-Quran. Baginda Rasul baru sampai di kota Madinah. Baginda Rasul dikejutkan oleh seorang anak yang bernama Zaid bin Thabit. Maka kemudian dipanggillah Zaid bin Thabit oleh baginda Rasul. Datangkan anak itu kepadaku. Didatangkan. Berapa juz yang banyak engkau hafal dari Al-Quran? Maka dibacakan, kurang lebih ada yang menyebutkan 16 dan 17 juz. Dia belum berjumpa dengan baginda Rasul, dia sudah menghafal. Dulu para sahabat cara menghafalnya itu 10 ayat 10 ayat. Dan mereka tidak meninggalkan ayat itu kecuali mereka telah mengamalkan. Jika itu berkenaan dengan amaliyah. Jika berkenaan dengan hukum, mereka menghafalnya. Itu sahabat. Sehingga banyak sahabat yang menghafal Al-Quran. Nah, di antaranya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit adalah anak yang cerdas di zamannya. 17 juz sebelum ia berjumpa dengan baginda Rasul di kota Madinah, dia sudah menghafalnya. Karena dia berasal dari kelompok Bani Najjar. Bani Najjar itu adalah kelompok keluarga baginda Rasul dari sebelah ibu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil oleh baginda Rasul, maka ia kemudian menjadi orang yang dipercaya. Dia menjadi orang yang dipercaya. Apa saja yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada Zaid bin Thabit? Zaid bin Thabit diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menulis. Bahkan Zaid bin Thabit diminta oleh baginda Rasul agar tidak ditipu oleh orang-orang Yahudi. Baginda Rasul menyuruh Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa orang-orang Yahudi. Ketika baginda Rasul menyuruhku untuk belajar tentang bahasa Yahudi, maka aku menguasai bahasa Yahudi
hanya selama 17 hari saja. 17 hari dia sudah bisa pakai bahasa Yahudi. Nanti ada yang berapa tahun di sini tidak bisa bahasa Madura juga. Nah, hati-hati kalau tidak bisa bahasa Madura itu. Bahasa kedua di surga insya Allah. Kalau ente mati di sini, kalau mati di sini ditanyanya di kubur, karena di sini daerah Madura, malaikat pakai bahasa Madura, itu jangan sampai. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini kecerdasan Zaid bin Thabit. Ketika Zaid bin Thabit mampu menguasai bahasa Yahudi selama 17 hari, baginda Rasul memintanya untuk belajar juga bahasa Suryani. Bahasa Suryani berasal dari bahasa di mana Nabi Allah Ibrahim berasal. Sehingganya apa? Kata Zaid bin Thabit, tidaklah berlalu 17 hari berikutnya kecuali aku telah menguasai bahasa Suryani. Sehingganya dia menjadi mutarjim bagi baginda Rasul. Dia menjadi orang yang menerjemahkan semuanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana baginda Rasul bukan ia hanya memiliki kecerdasan intelektual, akan tetapi ia mampu mengajar kepada seseorang yang kemudian dengan cepat memahami apa yang diajari oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya kecerdasan intelektual. Ada lagi kecerdasan namanya kecerdasan emosional. Seperti apa contohnya? Kecerdasan emosional ini, saat emosi kita terganggu, sedikit pun tidak berubah cara berpikir orang tadi. Dia tidak terbawa oleh emosi, dia tidak terbawa oleh egonya untuk kemudian lebih memutamakan untuk membalas dibandingkan dengan memberikan kebaikan. Semisal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ketika baginda Rasul pergi ke kota Taif. Baginda Rasul berangkat ke kota Taif. Ketika sampai di Taif, baginda Rasul bukannya disambut dengan hangat, tetapi baginda Rasul kemudian dilempari batu. Sehingganya di dalam riwayat disebutkan sampai kaki baginda Rasul memerah karena darah. Dalam keadaan seperti itu, baginda Rasul nggak marah, malah berharap agar kelak keturunan mereka masuk ke dalam Islam. Tidak hanya itu, ada sebuah kejadian. Ada seorang yang bernama Adas, namanya Adas. Adas di waktu itu ketika baginda Rasul bersandar di rumah salah seorang dari warga Taif, si empunya rumah itu bilang, berikan anggur ini kepada Muhammad, karena sebagian di antara mereka masih ada kerabat baginda Rasul. Diberikanlah anggur tadi kepada baginda Rasul oleh Adas. Adas adalah seorang budak. Ketika anggur tadi diberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, coba bayangkan, yang memberikannya orang Taif. Setelah mereka melempari batu, kemudian ada salah seorang di antara mereka memberikan anggur. Kalau bukan karena kecerdasan emosional baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin baginda Rasul akan menolaknya. Tapi baginda Rasul sesaat sebelum memakan dari buah anggur tadi, dia bertanya, siapa nama? Adas, nama. Dari mana asal? Nineveh. Dalam bahasanya itu, Nineveh itu sebuah daerah di mana Nabi Allah Yunus diutus. Apa kata baginda Rasul? Di kota itu dulu ada saudara Yunus bin Matta. Ia adalah seorang nabi. Adas seolah-olah nggak percaya kepada baginda Rasul. Kemudian tak kala baginda Rasul meletakkan tangannya di anggur, baginda Rasul memetiknya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Adas berkata, Bismillahirrahmanirrahim yang kau baca adalah ajaran dari Yunus bin Matta yang masih kami ingat sampai sekarang. Maka yakinlah Adas bahwa baginda Rasul adalah nabi. Itu sebab baginda Rasul memiliki kecerdasan emosional. Tak kala emosinya sedang marah seseorang, biasanya orang nggak bisa mengontrol diri. Maka nampilkan sedori ke tanggolawan tanggolawan jadi lampu tera. Akhirnya saat tadi kecerdasan emosional, biar manpun atau karbon sebini, saya kira nanya mau ke tuli buru keluar. Monten baru mah tuli mandi. Mon mandi kita mari ke abek keringai betul. Lekane ka untuk mengontrol emosional sampai tadi kecerdasan emosional ben kau bila pun tepak ngamuk ada orang kepilih. Koceng-koceng dapat gigi ben sampai.
Nah, ini kayak kecerdasan, ini adalah kecerdasan apa yang pertama tadi? Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, yang terakhir kecerdasan spiritual. Baginda Rasulullah SAW memiliki kecerdasan spiritual. Apa maksudnya kecerdasan spiritual ini? Kecerdasan spiritual ini baginda Rasul SAW di dalam meminta kepada Allah, baginda Rasul menggunakan akalnya sehingganya apa? Yang ia minta bukan hanya untuk dirinya saja, akan tetapi yang ia minta untuk keseluruhan bagi umatnya. Kadang pian bila kontak kepe aduan tu apa tibi. Ini kayak macam orang cerai. Aduan untuk apa? Ya Allah tersoki ya pada. Tatang ke dekat tangkos ke kapten. Jadi kayak tak masuk, udah kan? Jamet kalau nak tetangga, nampak nak 2 kali benih. Tak geng pada bengkai. Ingat, nah ini yang kemudian dibahasakan di dalam dunia Islam, di dalam dunia pendidikan Islam dikenal. Jadi biar nanti nggak telat. Jadi ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, dan ada kecerdasan spiritual. Yang mana itu? Anak cerdas intelektual enggak, emosional sering nggak terkontrol, spiritual kurang-kurang. Mak tak ada kagak. Paling pun tenang beda situng 2 nanti. Nah kecerdasan inilah semuanya yang dicakup oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak orang yang kadang gampang terpancing emosionalnya sehingga tidak lagi menggunakan akalnya ketika kejadian. Dia harus tahu apa yang bisa mengontrol diri ente di waktu terjadi emosi. Anak kalau emosi tembok ada tinju, dia bengkak tangan itu sendiri. Lah, HP ada banting, ente banting HP, yang rugi ente sendiri, beli lagi. Lah, nah itu kecerdasan yang dimiliki oleh baginda Rasul. Ketika baginda Rasul memiliki kecerdasan begini, diantaranya juga di sini adalah baginda Rasul mendidik para sahabat untuk memiliki kecerdasan yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga baginda Rasul betul-betul orang yang luar biasa. Contoh di sini, wa arsala yaumal badar wal ahzab may yakshifuhu lahu an adadil adu wa iddatiha. Orang yang menghitung banyaknya musuh yang menghadapi baginda Rasul di dalam perang Ahzab. Dulu di perang Ahzab itu benar-benar kalah jumlah baginda Rasul. Baginda Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala di perang Ahzab. Entah bagaimana tiba-tiba di dalam perang itu wa arsala yaumal ahzab Nuaim, ada yang bilang Nuaim, ada yang bilang Naim. Nuaim. Kilahuma satu lughah Hijazi, yang satu lagi lughah Kufi. Jadi kalau di Kufah itu disebut dengan sebutan Buhlul, kalau di Hijazi dibilang Bahlul. Buhlul, Bahlul. Naim, Nuaim. Tuh, itu perbedaan bahasa aja. Tapi maksudnya sama maknanya. Ma yughayyirul makna, tidak merubah. Di hari di mana terjadi perang Ahzab, baginda Rasul mengutus Nuaim bin Mas'ud Al-Asja'i yukhadilu baina sufufil a'da, membuat siasat agar kemudian pasukan musuh terpecah belah. Lihat bagaimana baginda Rasul, kecerdasan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika telah tak ada lagi jalan untuk membantu pasukan kaum muslimin, tiba-tiba dari pihak musuh ada yang datang kepada baginda Rasul. Nuaim bin Mas'ud bin Al-Asja'i ini, Nuaim bin Mas'ud Al-Asja'i ini asalnya adalah orang Makkah. Dulu di masa mudanya ia habiskan melakukan apa saja. Di Madinah dia biasa berteman dengan orang Yahudi. Di Makkah dia berteman dengan orang-orang kafir. Setiap apa saja keburukan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Makkah, dia melakukannya. Apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Madinah di dalam keburukannya, dia juga bergabung di situ. Awalnya adalah orang yang nggak bagus. Sampai suatu ketika akan berperang melawan baginda Rasul, dia ikut rombongan orang-orang kafir Makkah. Dan ia adalah orang yang kemudian membicarakan tentang baginda Rasul kepada orang-orang Yahudi agar juga ikut menyerang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Ahzab. Sehingga dia adalah orang yang bisa masuk kemana saja.
punya relasi dengan orang-orang Yahudi, dan dia adalah orang Makkah dan dipercaya oleh orang-orang Makkah. Tengah malam waktu dia tidur, belum menyerang baginda Rasul, dia mikir, sampai kapan anak ini mau berbuat seperti ini? Keburukan sudah penuh, maksiat banyak, padahal Muhammad benar-benar mengajarkan kebaikan. Sampai kapan anak harus begini? Sehingga Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i ini tiba-tiba dia mendapatkan hidayah dari Allah setelah berpikir demikian. Malam itu juga tanpa sepengetahuan orang-orang kafir, dia masuk ke kota Madinah dan minta izin untuk bertemu dengan baginda Rasul. Ketika bertemu dengan baginda Rasul, siapa engkau? Dilihat oleh baginda Rasul karena datang waktu malam. Kata baginda Rasul, Nu'aim, engkau wahai Nu'aim. Benar ya, ya Muhammad. Dia bercerita sedikit tentang keburukan yang dikerjakannya, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk kemudian membelah persatuan musuh yang hendak bergabung dengan orang-orang Yahudi. Karena semua ini aku yang memulainya ya Rasul. Kata baginda Rasul, lakukan apa yang ingin kau lakukan. Maka Nu'aim bin Mas'ud ini datang ke orang-orang Yahudi yang akan memerangi baginda Rasul dan bergabung dengan kekuatan orang-orang kafir. Apa kata Nu'aim? Ente ini kan punya perjanjian sama Muhammad. Benar, dengan kaum muslimin. Kalian berjanji kalian tidak akan memerangi. Jika kalian memerangi, kemudian orang-orang kafir Quraisy meninggalkan kalian, sungguh kalian akan diberantas habis. Ikut aku. Apakah kalian dapat menjamin bahwa kafir Quraisy benar-benar akan membantu kalian? Atau jangan-jangan mereka sekalian menghabisi Muhammad dan menghabisi seluruh kota di Madinah dan mengambil Madinah dari kalian? Mulai berubah. Setelah menghasut kaum Yahudi, dia masuk ke kelompok orang-orang kafir yang berasal dari Makkah. Kata Nu'aim kepada Abu Sufyan, ini kalau memang kita betul-betul dibantu sama Yahudi, ente tahu nggak? Ana nih sering kali sama Yahudi dibohongi. Berkali-kali mereka membohongnya. Ente tahu kan? Ana biasa datang ke Madinah. Mereka paling tidak suka kepada kita dan sering kali berubah di tengah jalan. Yang saya khawatirkan nantinya dia berbalik dan membela Muhammad dan memerangi kita. Lalu mau kemana kita? Kepikiran. Akhirnya mereka nggak jadi menyerang baginda Rasul, lalu Allah memusnahkan mereka dengan taufan, dengan angin puting beliung yang membuat mereka semuanya kocar kacir. Tetapi itu pun merupakan jasa dari Nu'aim bin Mas'ud yang diperintahkan oleh baginda Rasul untuk membuat siasat agar musuh di dalam ketakutan. Inilah bagaimana baginda Rasul di dalam menggunakan kecerdasan di dalam berpikir. Itu baginda Rasul. Bahkan kecerdasan baginda Rasul ini melampaui batas, sehingga hampir setiap orang yang berbicara tentang baginda Rasul mengetahuinya. Baginda Rasul menuangkan pengetahuan, menuangkan kecerdasan ini kepada para sahabat. Minhum, di antara mereka yang memang paling terkenal dengan kemampuannya di dalam berpikir adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abi Dzar Al-Ghifari, Zaid bin Thabit. Semua ini adalah sahabat-sahabat pilihan baginda Rasul yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Contoh di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab, banyakkan cerita tentang Sayyidina Ali di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kenapa? Karena sepeninggal baginda Rasul, Sayyidina Ali menjadi rujukan di dalam tempat untuk bertanya. Suatu ketika ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab mau melakukan salat subuh, begitu sampai di mihrab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar menyuruh kepada muadzinnya. Setiap khalifah memiliki muadzin sendiri-sendiri. Sayyidina Bilal sepeninggal baginda Rasul, ia pergi meninggalkan kota Madinah ke kota Syam, ke negeri Syam. Sayyidina Abu Bakar memiliki muadzin, Sayyidina Umar memiliki muadzin sendiri. Di zamannya Aufa adalah muadzin dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Di waktu sholat subuh, bersama-samalah mereka hendak melakukan sholat subuh. Zaman dulu khalifah harus jadi imam, mimpin sholat, bukan kayak sekarang ini tak.
nggak pernah kelihatan ke masjid sama sekali yang jadi pemimpin lah. Nah itu sebab Sayyidina Umar berkata, wahai Aufa, adzanlah. Ketika dia sampai di mihrab baginda Rasul mau adzan, dia dapatin satu tubuh yang sedang tidur di mihrab baginda Rasul. Di mihrab baginda Rasul ada orang yang tidur. Kata Sayyidina Umar, bangunkan, karena mihrab bukan tempat untuk dimana orang tidur. Ketika dilihat lebih dekat dan diterangkan lampu di masa itu menggunakan api. Kata Aufa, ya Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, ini orang kayaknya perempuan, bukan laki-laki. Jika demikian, panggilkanlah seorang perempuan dari golongan Ansar. Dipanggillah satu perempuan dari golongan Ansar, disuruh membangunkan. Ketika dibangunkan, dia menggunakan pakaian perempuan, sebagaimana kebanyakan perempuan di zaman sekarang yang menggunakan cadar. Ketika dibangunkan, si perempuan tadi megang kepada pakaiannya, kepada bagian perutnya, tiba-tiba basah, menciumnya darah. Maka ditariklah himar atau cadarnya, nigab, diambil. Ketika dilihat adalah seorang laki-laki, nggak ada kumisnya, udah nggak ada jenggotnya, bersih. Kata perempuan tadi, wahai Amirul Mukminin, dia bukan seorang perempuan, dia seorang laki-laki yang mencukur habis jenggot dan kumisnya, dan juga ia seorang laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Bingung Sayyidina Umar, kenapa tiba-tiba diletakkan di mihrab? Kenapa dia terbunuh dan diletakkan di mihrab? Bingungnya Sayyidina Umar, satu, ini orang Islam atau bukan? Kalau zaman dahulu bisa dipisahkan. Jika dia orang Yahudi, biasanya orang Yahudi diberikan tanda ketika masuk ke kota-kota Islam, ke negeri-negeri Islam, dia diberikan tanda. Ini nggak ada tandanya. Mau dibilang dia seorang mukmin, kenapa dia berpakaian perempuan? Tapi anehnya, kenapa diletakkan di mihrab baginda Rasul? Bingung Sayyidina Umar, kemana saya harus menguburnya? Bisa jadi bukan orang Islam, bisa jadi orang Islam tapi wallahu a'lam, bagaimana caranya? Sama dengan zaman sekarang, yang dapatkan jenazah di tempat yang kaum muslimin sama jumlahnya, umpamanya sama, imbang kaum muslim dan Nasrani. Ada orang mati nggak ketahuan Islam atau nggak punya KTP, nggak punya apa, gimana ente mau ngambil pendapat? Hah? Kan bingung. Nah sama dengan itu, ketika kebingungan seperti itu, maka kalau di India gampang bedakannya. Nah, orang India, kalau di orang India itu mereka manjangin jenggotnya tapi motong habis kumisnya, itu pasti Islam. Di India orang seperti itu. Tapi kalau manjangkan kumisnya, manjangkan jenggotnya semuanya, itu orang Sikh. Ada agama sendiri mereka, ada agamanya mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, agama buatan mereka. Nah itu sebab orang ini mati dan nggak ketahuan di mana harus dikubur. Bingung Sayyidina Umar, lalu seseorang mengingatkan kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, bukankah baginda Rasul berwasiat kepada kita tentang Abul Hasan? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, panggilkan olehmu Abul Hasan. Panggillah Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali waktu melihat, cukup dengan melihat, Sayyidina Ali bilang apa? Oh ini kubur di tempatnya orang-orang kafir. Ajib. Ya Ali, kata Sayyidina Umar, dari mana engkau mengetahuinya? Nanti engkau akan tahu wahai Sayyidina Umar. Jika aku terangkan di awal, maka ini nggak runut, cara berfikirnya nggak runut. Tahu nggak runut? Nggak berurutan. Kubur aja dulu, nanti baru ada jelasnya. Karena percaya, yakin kepada Sayyidina Ali, maka dikuburlah dia di tempat orang-orang kafir. Tapi resah juga Sayyidina Umar karena nggak dapat jawaban yang pasti. Kata Sayyidina Ali, tunggu aja, 9 bulan lagi akan ada bukti yang datang ke tempat ini. 9 bulan, bukan 9 jam, 9 bulan. Terlupakan kisah ini sampailah 9 bulan berikutnya. Kembali Aufa disuruh adzan di waktu subuh sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab.
Adzan wahai Aufah. Ketika hendak adzan, tiba-tiba ini cerita Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kata Sayyidina Ali 9 bulan lagi nanti akan ada bukti. Apa itu wahai Abul Hasan? Akan ada seorang anak bayi yang diletakkan di mihrab ini. Betul, 9 bulan berikutnya Aufah hendak adzan, belum lagi adzan Aufah mendapati seorang bayi yang sempurna, ganteng, kulit bagus, wajah bagus, semuanya bagus, tampan luar biasa, menggemaskan. Ente mana menggemaskan dada yang tak ibu wanggi karena ontong ya. Lucu banget. Kata Aufah, ya Amirul Mukminin, apa yang dijelaskan oleh Abul Hasan benar terjadi. Apa itu? Seorang anak telah diletakkan di tempat ini. Ini sudah berapa bulan dari kejadian itu? Dihitung oleh Sayyidina Umar. Ya Allah, benar 9 bulan. Benarlah perkataan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ia adalah pintu gerbang kota ilmu. Dipanggil lagi Abul Hasan. Ya Ali, ini hari apa yang kau katakan sudah terjadi. Aku ingin mendapatkan jawaban dari sebuah kejadian 9 bulan yang lalu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, enggak semudah itu. Tunggu dulu. Gimana? Ini anak harus ada yang menyusui dulu. Ini anak harus diberikan makan kepadanya, diberikan upah kepada orang yang menyusuinya selama 3 bulan ke depan dengan uang yang berasal dari Baitul Mal. Dari Baitul Mal. Jadi tunggulah 3 bulan lagi. Setelah 9 bulan menunggu lagi selama 3 bulan. Diberikan kepada seorang perempuan yang menyusui. Biasanya orang-orang Arab dulu diberikan kepada orang-orang Badui yang berasal dari gunung, selain mengajari mereka bahasa yang fasih dan udaranya yang bersih. Setelah 3 bulan, waktu itu pada Idul Fitri, pada kejadian Idul Fitri, kata Sayyidina Ali, datangkan perempuan itu dan kita selesaikan hari ini. Baiklah, dipanggil perempuan tadi, dijelaskan oleh Sayyidina Ali, wahai ibu, selepas dari acara Idul Fitri ini, setelah sholat, bawalah anak itu berkeliling. Jangan kau tutupi wajahnya, buka. Jika ada seorang perempuan yang kemudian mendekat kepadamu dan berkata, anakmu wahai ibu, engkau akan berkata, tidak, aku hanya menyusuinya saja. Boleh aku menggendongnya? Boleh. Serahkan kepada wanita tadi, biarkan dia menggendong. Jika ia berkata, jika perempuan tadi berkata, wahai anak yang terzalimi dari seorang ayah yang zalim. Ada yang mengatakan lagi dalam versi, wahai seorang anak dari ayah yang zalim, dari ibu yang terzalim. Jika ia berkata demikian, maka tangkaplah perempuan itu, karena ialah saksi kunci di dalam kejadian ini, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baiklah, keluarlah perempuan ini. Sebagaimana kebiasaan setelah lebaran, biasanya kita musafahah lah, kita bersalaman laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bukan laki-laki dengan perempuan lah. Kebiasaan kita itu banyak yang salah, jangan dibenarkan. Nah, di waktu itulah kemudian ada seorang perempuan yang menggunakan cadar mendekat kepadanya. Wahai ibu, anak ente? Bukan, aku hanya menyusuinya dan mengambil upah dari. Boleh aku melihat? Boleh aku menggendongnya? Boleh. Nah, ketika ditimang itulah dia bilang, duhai anak yang terzalimi dari seorang ayah yang zalim. Ketika mendengar apa yang diceritakan oleh Sayyidina Ali, dia tangkap perempuan itu. Ikut bersamaku, karena engkau adalah sebuah saksi kunci dari kejadian yang pernah terjadi beberapa bulan yang lalu. Kata perempuan itu, ente dibayar berapa? Untuk menyusui ente dibayar berapa? Dia bilang sekian dirham dalam satu bulan. Maukah engkau aku bayar jauh lebih banyak, bahkan berlipat-lipat ganda aku akan memberikan kepadamu. Ibu ini miskin, dengar sogokan kayak begini, sungguh kau akan memberikan kepadaku. Marilah ikut bersamaku. Diajaklah ke sebuah tempat, kemudian diberikan uang. Ingat, jangan cerita sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan jangan cerita kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Baiklah, pulanglah perempuan tadi dan datang menjumpai Sayyidina Umar. Bagaimana wahai perempuan?
Aku tidak melihatnya. Ketika ia menghadapkan wajahnya kepada Sayyidina Ali, dia memalingkan wajahnya, tak mampu melihat wajah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam psikologi kita, orang kalau udah habis berbuat buruk, itu mata nggak mau natap sama kita, takut. Ya kadzabah, kata Sayyidina Ali. Wahai orang yang kadzab. Ini kecerdasan juga lah. Ya kadzabah, apa yang kau lakukan? Seolah-olah engkau telah menerima suap dari perempuan tadi, sehingga engkau membiarkan. Tidak, aku tidak berjumpa dengannya. Ketika dia menggerakkan badannya, jatuhlah beberapa uang dirham yang banyak di baju. Setelah ketahuan, Sayyidina Umar mengancam, kalau engkau melakukannya lagi, aku akan memenjarakan. Terus ini bagaimana ya Ali? Terpaksa, kita tunggu 3 bulan lagi, nanti di Idul Adha baru ada kejelasan hukumnya. 3 bulan lagi, 3 bulan lagi. 9, 3, bro. 15. Ada yang cerdas, ada yang enggak. Ada yang telat mau ngitung. 15 bulan, setahun lebih permasalahan. 3 bulan berikutnya, ini singkat ya, nggak cerita-cerita langsung 1 bulan berikutnya, 2 bulan habis itu dengerin cerita. 3 bulan berikutnya tepat di Idul Adha, tepat di Idul Adha, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di akhir Dzulhijjah perempuan tadi dipanggil. Jika engkau menerima suap darinya, maka aku akan mempenjarakanmu, kata Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Tangkaplah perempuan tadi jika engkau menjumpai. Seperti biasa ia berjumpa dengan perempuan ini dengan ciri-ciri yang sama, karena menutupi wajahnya, maka dipancing dulu. Anakmu? Bukan, aku hanya mendapat bayaran dari upah. Boleh aku menggendongnya? Boleh. Kemudian perempuan tadi menyebutkan, wahai anak yang terzalimi dari seorang ayah yang zalim. Ada lagi satu riwayat menyebutkan, wahai anak yang tampan dari ayah yang zalim, dari ibu yang terzalimi. Kata, banyaknya cerita seperti itu lah. Ditangkap oleh perempuan itu tanpa banyak berbicara, dibawa. Perempuan ini sudah memaksa dan akan memberikan 100 kali lipat, nggak ada, daripada anak dihukum sama Amirul Mukminin. Kau harus ikut. Maka dibawalah perempuan tadi, dihadapkan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar ibn Khattab. Pertama kali yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, engkau yang akan bercerita atau aku yang akan bercerita? Di sini juga bentuk kecerdasan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada satu kitab lagi yang ente boleh baca, Dzaka Ahlal Bait, kecerdasan keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka cerdas gara-gara apa? Gara-gara mereka berasal dari satu kakek dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapat kebagian juga kecerdasan-kecerdasan itu. Seperti Sayyidina Ja'far At-Tayyar yang mampu melobi seorang raja di zamannya, Raja Najasyi, sehingga mereka diberikan kebebasan untuk diam di negeri Habasyah. Banyak panjang lebar tentang ini. Kembali kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka Sayyidina Ali berkata demikian, akan tetapi perempuan tadi berkata, biarkan aku yang bercerita, karena ini adalah ceritaku. Ceritalah perempuan itu, dia punya wajah memang cantik jelita, sehingga anaknya kalau anaknya jelek, ibunya ya jelek lah, repot-repot. Ini tampak luar biasa. Suatu ketika aku sedang duduk bersama teman-temanku ya Amirul Mukminin. Saat itu aku masih belum menggunakan niqab. Wajahku yang cantik membuat seorang perempuan tua singgah di rumahku dan berkata, siapa engkau? Aku adalah perempuan yang berasal dari tempat ini. Siapa ayah? Ayahku adalah sahabat baginda Rasul yang terbunuh di medan perang. Ibuku adalah seorang sahabat wanita. Ketika ia meninggal, maka tinggallah aku sendiri, seorang saja dengan harta yang banyak yang ditinggalkan oleh mereka. Jadi dari kanak-kanak sudah orang yang mampu. Sampai kemudian aku berkenalan dengan seorang perempuan yang ahli ibadah. Malam dihabiskan dengan ibadah, siangnya dengan puasa. Nginap di rumah saya selama seminggu lamanya. Selama seminggu itu, siangnya puasa, malamnya ibadah. Nggak pernah saya lihat dia tidur. Ahli ibadah luar biasa. Melihat keindahan ibadahnya, aku tertarik agar aku dididik olehnya. Dia berkata, aku tidak bisa langsung mendidikmu, biarlah anakku nanti yang mendidikmu. Dia berjanji untuk mengirim anaknya. Suatu ketika dia datang dengan seseorang
yang wajah yang tubuhnya tinggi jangkung dan menggunakan niqab, pakaian perempuan, tapi jalannya agak semboyong. Kemudian dia bawa laki-laki itu, dia bawa orang itu tadi masuk ke dalam rumahku dan dipertemukan kepadaku di dalam kamar dan mengunci kamar itu dari luar. Maka terjadilah ketika apa yang terjadi ketika seorang laki-laki dan perempuan di dalam sebuah ruangan. Ketika dibuka olehku niqab dari perempuan yang aku anggap perempuan tadi, ternyata ia seorang laki-laki yang telah mencukur habis kumis dan jenggotnya. Dan aku mencium aroma bau minuman dari mulutnya, sehingganya dia berusaha untuk menodaiku, maka ia pun menodaiku. Kemudian aku teringat akan belati yang aku simpan di bawah kasur. Ku ambil dan ku tikam sampai dia mati. Tapi sudah menodai perempuan. Maka aku bingung, kemudian aku meminta keadilan kepada baginda Rasul, ku letakkan jenazahnya di mihrab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah kejadian. Kata Sayyidina Ali, bukankah dia dalam keadaan mabuk? Lihat hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudmin al-khamar, orang yang seperti ini kalau mati nggak bisa dikubur di kaum muslimin sebenarnya. Jauh ya. Kalau bisa kubur tengah jalannya, tengah aspal itu. Mati tepat mabuk. Bukan hanya itu, kemudian dia juga menodai perempuan tadi. Lalu siapa yang bersalah, wahai Ali? Kata Sayyidina Umar, perempuan yang telah membawa laki-laki tadi kepada perempuan ini. Jadi gimana nih masalahnya nih? Belum selesai, kita tunggu, kita tangkap perempuan itu dulu. Kemudian Sayyidina Ali berkata, sungguh perempuan itu akan datang kepadamu dan tangkaplah olehmu, kepada perempuan yang tadi membunuh. Beberapa hari berikutnya datang perempuan ini, kemudian dibawa kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dibawa di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan berada di depan pusara baginda Rasulullah SAW. Perempuan tadi berkata, aku tidak mengenal perempuan ini. Kata Sayyidina Ali, jangan engkau berbohong. Jika engkau berbohong lagi, maka sungguh engkau akan tertimpa musibah. Kata Sayyidina Ali, sentuhkan tanganmu di kubur baginda Rasul. Maka diletakkan katanya di pusara baginda Rasul, bersumpahlah demi orang yang mulia yang kuburannya ada di hadapanmu, bahwa engkau tidak mengenal perempuan ini. Demi orang yang dikubur di tempat ini, aku tidak mengenalnya. Kemudian tahu-tahu wajahnya menghitam. Perempuan tadi ini menghitam seketika itu juga. Semua sahabat menyaksikan dan semua sahabat tahu bahwa dia telah berbohong. Diminta lagi, dia bersumpah lagi, semakin pekat wajahnya. Maka dengan itulah kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib meminta kepada Sayyidina Umar untuk merajamnya, dan dia mati dalam keadaan dirajam. 18 tahun berlalu. Terjadi sebuah perang yang bernama Nahrawan, perang Nahrawan di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 18 tahun setelah kejadian itu ada perang Nahrawan. Aufah, muadzin dari Sayyidina Umar saat itu bersama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib membunuh seseorang di dalam perang, dia berdiri di atas jenazah satu orang yang sudah dibunuhnya di perang Nahrawan ini. Maka Sayyidina Ali melihat ke kanan dan ke kiri, melihat Aufah. Wahai Aufah, kemari. Ingatkah engkau kepada orang ini? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dilihat, wajahnya tampan luar biasa. Tidak, wahai Amirul Mukminin. Saat itu Sayyidina Ali telah menjadi seorang khalifah. Ingatkah engkau kepada peristiwa di mana Sayyidina Umar bin Khattab menemukan seorang bayi dan saat itu bersama? Benar. Apakah anak itu? Benar. Dan ketahuilah, seorang anak yang lahir dari perkara-perkara yang begini ini sulit untuk diarahkan kepada Islam. Artinya anak di luar pernikahan. Naudzubillah wal iyadzubillah. Nah, ini bentuk kecerdasan yang pernah ditampilkan sahabat. Semuanya menampilkan keindahan-keindahan di dalam kecerdasan. Mereka memiliki kecerdasan emosional, mereka memiliki kecerdasan intelektual, dan mereka juga memiliki kecerdasan spiritual. Tidak berubah. Coba juga lihat dalam peristiwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Walaupun diludahi di dalam peperangan, Sayyidina Ali tidak pernah membalas. Bahkan dia tidak membunuh dalam keadaan marah. Itu namanya kecerdasan emosional. Kalau ente pas lagi perang, udah pas menang, diludahin, kira-kira
Kira-kira ente dalam posisi menang, kemudian orang yang mau ente bunuh potong semua sama ente. Itulah kecerdasan emosional. Nggak jadi Sayyidina Ali mau bunuh karena dia meludah. Itu kecerdasan emosional. Belum pernah sahabat yang dididik oleh baginda Rasul dan memiliki kecerdasan yang luar biasa seperti itu, mereka tidak terganggu di dalam emosinya di saat mereka melakukan sesuatu yang benar. Itu yang dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika annahu kana sallallahu alaihi wasallam yulabbisu umur al-harb ala a'da'ihi wa yakhfiha anhum kay la yatafattanu laha wa yasta'iddu lid-daf' aw yazidu fil jama' wa fi dzalika aqall ad-dima'. Begitu juga di dalam banyak riwayat diceritakan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam belum pernah baginda Rasul itu pun membunuh seperti kemudian langsung seperti memotong bagian tubuh dari orang yang dibunuh. Dalam riwayat juga disebutkan baginda Rasul belum pernah membunuh sama sekali di dalam peperangan. Baginda Rasul kebanyakan melumpuhkan musuhnya. Bukan karena nafsunya mereka membunuh, tetapi mereka melumpuhkan dengan cara menjatuhkan orang tadi sehingga dia tak bisa apa-apa. Begitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam segalanya. Bahkan di akal yang dimiliki oleh baginda Rasul, adalah akal yang luar biasa. Sehingganya orang-orang barat mengatakan dari buku-buku mereka yang menyebutkan dan menempatkan baginda Rasul sebagai orang pertama di dunia yang memiliki kecerdasan dan memiliki segalanya, itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menambah cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menambah keyakinan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menempatkan kita sebagai umat yang mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.